guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada saat ini, Fang Han sedang duduk bersila di hutan bambu ungu, berlatih spiritual teknik angin musim semi. Hutan bambu ungu ini mencakup total lebih dari 800 hektar. Angin sepoi-sepoi bertiup dan bayang-bayang bambu berputar. Akar bambu ungu semuanya berwarna ungu keemasan. Mereka disiram dan dibudidayakan oleh air ramuan. Mereka memiliki ketangguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan dapat digunakan untuk membuat pedang terbang dan senjata spiritual yang dapat memotong sebuah pedang terbang lainnya. Kekuatan sihir sedang berjalan, angin musim semi mengubah hujan, roh kayu bangun, memperbaiki kepalsuan menjadi kenyataan, pintu menuju kultivasi. Gumam Fang Han dalam hati. Menurut metode budidaya roh kayu angin musim semi, Fang Han dengan terampil menggunakan mana ke dalam suasana angin musim semi yang kuat, tiba-tiba mana terbang keluar dan tersebar di antara bambu ungu. Bambu ungu ini merasakan mana Fang Han seperti angin musim semi. Mereka lalu bergoyang tiba-tiba. Angin musim semi berubah menjadi mana, membelai bambu ungu ini, menembus masuk, dan Fang Han secara bertahap menjadi akrab dengan karakteristik tanaman dan pohon. Setelah perubahan mendadak, itu berubah menjadi pusaran air yang sangat kuat. Tiba-tiba, rumput dan pepohonan hijau dan ungu dapat terlihat di udara, setipis pegas rambut, menyatu ke arah Fang Han, mewarnai mana tak terlihat Fang Han menjadi warna ungu, dan kemudian memasukkannya ke dalam pikirannya. Tingkat kedua dari kekuatan gaib, alam Yuan yang sebenarnya. Ini untuk melatih mana yang tidak terlihat menjadi Zenki. Dapat dilihat dan disentuh. Alam rahasia dari kekuatan gaib adalah manifestasi dari mengubah roh menjadi mana dan mengubah mana menjadi energi sejati. Setelah mana menjadi ki sejati, kekuatan dan ketangguhan akan meningkat selangkah. Jika kekuatan Fang Han saat ini adalah 100 kuda, maka setelah mana diubah menjadi ki sejati, dia bisa meningkat hingga 200 kuda. Jika Fang Han berkultivasi di pegunungan biasa dan menelan mana rumput dan pohon biasa, kualitas Zenki tidak akan tinggi, dan kecepatan kultivasi akan sangat lambat, tetapi hutan bambu ungu ini ditanam oleh Jialan dengan susah payah. Setiap bambu ungu, itu setara dengan ribuan pohon biasa. Hutan bambu ungu ini adalah tempat yang diberkati untuk budidaya muling Zenki. Vitalitas tanaman dan pohon di bambu ungu di sekitar terus-menerus disedot oleh mana. Semakin dia mengisap, Fang Han merasa bahwa dia tidak bisa menahannya dalam pikirannya, dan dengan cepat memperkenalkan energi kayu dari bambu ungu ini ke dalam tubuhnya. Seluruh bagian tubuh melembabkan berbagai organ dalam dan fascia tubuh sesuai dengan metode pemurnian tubuh angin musim semi. Tiba-tiba, Fang Han merasa tubuhnya agak kaku. Seperti kayu, kemudian dia terkejut dan berhenti dengan cepat. Hutan bambu ungu ini benar-benar tempat yang diberkati. Ketika Anda berlatih di sini, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Suara naga Yan keluar dari pikirannya. Fang Han berkata, "Yan, cepat dan ajari aku Kaisar Azure Mu Huanggong. Apa kamu telah memakan cermin emas, sehingga kamu telah pulih?" Ucap Fang Han sangat gembira, dan ketika dia tahu penyelamatnya telah bangun, dia langsung bertanya. Naga Yan berkata, "Rasanya sangat enak. Jika Anda bisa memberi saya beberapa potong lagi senjata sihir yang murni, itu akan lebih bagus, tetapi cermin emas ini sedikit lemah, jauh lebih rendah daripada pagoda emas 9 istana dan gelang bintang 5 matahari bulan. Kekuatan saya belum banyak pulih." Ucap Naga Yan, "Kamu sangat keren, membuat saya kehilangan banyak senjata ajaib. Saya bahkan tidak memiliki senjata ajaib sekarang." Ngomong-ngomong, teknik roh kayu angin musim semi ini memiliki metode pemurnian tubuh. Jika saya menyerap vitalitas roh kayu, apakah akan ada konflik dengan tubuh emas Yama? Saat ini aku merasa tubuhku kaku seperti kayu. Ucap Fang Han, sekarang dia tahu banyak tentang kultivasi. Konflik antara berbagai jenis ki sejati akan menyebabkan ledakan otak, dan latihan tubuh yang tidak tepat akan menyebabkan tubuh membatu.
dan menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Sekarang tubuhnya sedikit kaku, dan dia curiga ada masalah dengan prakteknya. Memang ada bahaya dalam hal ini, dan kamu memang waspada, tetapi itu tidak buruk untukmu. Kamu harus menggunakan ki dan darah tubuh emas Yan Luo untuk mengoperasikan teknik sehingga membubarkan ki roh kayu dalam tubuh dan menelannya dengan paksa. Untuk memperkuat tubuhmu. Jika ini terus berlanjut, tubuhmu akan menjadi lebih kuat dan teknik tubuh emas Yama juga akan terus meningkat. Tetapi ini akan terasa sangat menyakitkan, bahkan lebih menyakitkan daripada direbus di dalam tungku pil. Kamu harus siap secara mental. Ayo, aku akan mengajarimu Kingdi Mu Kaisar Gong sekarang. Ucap naga Yan menjelaskan. Dalam suaranya, gelombang pikiran dengan keras disampaikan ke dalam pikiran Fang Han. Fang Han segera melihat bahwa dia tampaknya telah datang ke era primordial, dan tanah itu sunyi. Dalam kehancuran ini, di timur jauh, pilar langit biru tiba-tiba naik ke langit dan menopang langit. Kemudian, pilar langit biru ini secara bertahap menjadi seorang kaisar, membuat bumi menjadi hijau. Kalimat latihan, catatan simbol, gambar, dan bahkan sentimen semua muncul di benak Fang Han. Jimat Kaisar Kayu. Gumam Fang Han secara bertahap memahami metode kultivasi dasar dari Kingdi Mu Huanggong ini, membagi semua mana menjadi dua, dan tiba-tiba dua aura muncul di telapak tangannya. Puluhan bambu ungu di dekat Fang Han tiba-tiba meledak, lalu layu dan berubah menjadi kayu busuk. Semuanya tersedot dalam sekejap, tidak ada yang tersisa. Ini sangat kuat. Gumam Fang Han terkejut. Saya hanya ingin berdiri, tetapi tubuh saya seperti pohon, dan itu benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Fang Han melihat ke bawah, kulit pada persendian tubuhnya telah berubah menjadi tekstur bambu dan kayu, seolah-olah tubuhnya telah menjadi tubuh kayu. Merasakan rasa sakit yang hebat ini, pikiran Fang Han mendidih di benaknya, tetapi tidak ada suara dari bibirnya. Benar saja, Yan mengatakannya dengan cukup baik. Metode menggunakan tubuh emas Yan Luo untuk membubarkan energi sejati roh kayu ini sangat menyakitkan. Itu setara dengan menyayat kulit. Naga Yan berkata, setiap kali Anda menggunakan teknik Kaisar Kayu Azure, itu akan menyelamatkan Anda dari ambang menjadi jahat. Rasa sakit dari budidaya semacam ini, meskipun berbahaya, adalah untuk mengasah kemauan Anda. Semakin kuat kemauan, semakin kuat semangat dan mana. Dan semakin kuat kamu. Hanya dengan cara ini kamu akan maju dengan pesat. Kultivasi semacam ini, jika kamu bisa menanggungnya, bagaimana bisa ada rasa sakit yang membuatmu sakit? Ucap naga Yan dingin, tanpa emosi. Pada saat ini, Fang Han hanya bisa mendengar kata-katanya dengan samar-samar, dan dia sepenuhnya mengoperasikan tubuh emas Yan Luo untuk mendorong roh kayu. Fang Han berani mencoba segalanya, hanya untuk mengalahkan Hua Tiandu. Semangatnya dalam operasi langkah demi langkah, memobilisasi darah dan menerobos hambatan. Akhirnya, setelah 3 hari 3 malam, seluruh tubuh Fang Han meledak dengan satu sendi. Otot-otot di dalam tubuhnya membengkak, dan kemudian meledak. Roh kayu Zenki diledakkan secara paksa, dan kemudian dihirup. Akhirnya selamat dari kemacetan. Ucap Fang Han tiba-tiba berdiri, tubuhnya bergetar, dan semua ototnya terikat seperti ular piton. Ketika dia membengkak keluar, dia mengeluarkan gelombang udara, meniup semua bambu ungu layu di sebelahnya untuk berputar. Ini adalah kekuatan otot murni, tidak ada penggunaan mana sedikit pun. Pada saat yang sama, Fang Han merasa bahwa setelah menembus penghalang, beberapa muling Zenki murni bergabung dengan darah dan dagingnya sendiri, dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Setelah menyebarkan jimat Kaisar Biru dan jimat Kaisar Kayu di tangannya, Fang Han menggerakkan pikirannya, dan ketika gerbang surga terbuka, sebuah mana meledak. Mana ini bukan lagi warna yang tidak terlihat, tetapi dengan warna ungu samar. Fang Han memadatkan mana dengan keras, mengubahnya menjadi tangan besar, dan menamparkan tanah. Tiba-tiba ada cetakan telapak tangan setebal 3 atau 4 kaki di tanah,
dan Fang Han merasa mananya sedikit meningkat. Kamu baru sedikit menguasainya. Jika kamu ingin mengubah semua mana kamu menjadi ki sejati, tidak terlalu dini untuk melangkah ke ranah selanjutnya. Kamu harus mempercepat kultivasimu. Ngomong-ngomong, beri aku jarum kayu surgawi itu, lalu hirup ki kayu pada jarum ajaib ini. Anda seharusnya bisa segera melangkah ke True Primal Realm. Jika tidak begitu, takutnya kamu akan melahap semua hutan bambu ungu ini, dan tidak mudah untuk menjelaskannya kepada Jialan. Kata naga Yan dengan santai. Fang Han berkata, setelah Anda menelan cermin api cahaya emas, kekuatanmu tampak jauh lebih kuat. Sayangnya, saya tidak pernah dapat kesempatan menggunakan harta ini untuk memurnikan beberapa iblis surgawi. Ucap Fang Han memegang jarum Yan Batianmu. Kemudian jarum suci itu dilemparkan ke sungai Huangquan, ki biru pada jarum suci tiba-tiba muncul. Saya adalah Kaisar King, Kaisar 10.000 pohon, mengatur sifat kayu, dan energi spiritual adalah satu. Gumam Fang Han terus beroperasi, kemudian, pil roh seukuran wijen muncul di telapak tangannya. Sekarang kamu tahu dominasi keterampilan Kaisar Kayu Azure. Tapi kamu masih terlalu dini untuk mengendalikan Wanmu dan memerintahkannya untuk hidup dan mati. Ucap naga Yan. Saya tahu ini secara alami. Anda adalah ahli kultivasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saya untuk memasuki alam asal yang sebenarnya? Ucap Fang Han bertanya. Naga Yan berkata, ini bisa memakan waktu paling lama 5 tahun dan setidaknya 3 tahun. Tetapi jika Anda menyerap Tianmu Zenki pada jarum Tianmu, Anda dapat mempercepatnya hingga 10 kali, dan Anda dapat mempraktikkannya dalam 3 hingga 5 bulan ke depan. Ucap naga Yan menghitung. Ternyata ini akan memakan waktu cukup lama. Ucap Fang Han terkejut. Yan Jingjing bertanya ke Fang Han, menurut Anda, melangkah ke tingkat selanjutnya di alam rahasia misterius itu mudah? Seorang master rata-rata harus mengolah ki sejati, dan itu mungkin diperlukan 20 hingga 30 tahun. King Di Muhuanggong juga merupakan semacam kekuatan magis kuno. Jika Anda telah berkultivasi dengan baik, itu akan jauh lebih ganas daripada pedang guntur Zidian Yin. Dan Anda tidak perlu mempelajarinya. Jika Anda ingin mempelajarinya, pelajari by the Golden Emperor Slash. Ini adalah dao emas yang sebenarnya, dan Anda dapat memahami misteri Gengjin antara langit dan bumi. Jika Anda telah berkultivasi ke tingkat kelima, alam surga dan manusia, Anda dapat mempelajari kekuatan magis dari 5 kaisar. Hua Tiandu mungkin tidak akan dapat membunuh Anda. Bahkan untuk menekanmu, aku khawatir ada beberapa kesulitan. Ucap naga Yan menjelaskan. Kekuatan magis dari 5 kaisar. Apakah ini pengetahuan unik dari Sekte Huangquan? Ucap Fang Han bertanya dengan cepat. Ya, itu adalah pengetahuan unik dari Sekte Huangquan. Setelah mempelajari kekuatan iblis agung 5 kaisar, itu setara dengan memiliki kualifikasi untuk bertanggung jawab atas Sekte Huangquan. Kaisar biru, Kaisar merah, Kaisar putih, dan Kaisar hitam. Ucap naga Yan. Fang Han berkata, itu hanya 4 kaisar. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada 5 kaisar yang hebat? Naga Yan berkata, ada lagi. Itu adalah tubuh emas Yama yang kamu latih sekarang. Selanjutnya, itu adalah jalan Tao Kaisar Kuning. Kaisar Bumi adalah Yama. Dava ini menyerap esensi dari bumi dan bergabung dengan mana. Dilatih menjadi Tu Huang Zenki. Tapi sekarang Anda belum bisa berlatih ini, Anda hanya bisa melatih tubuh Anda. Jika tidak, mana Anda akan bertabrakan dengan ki sejati Mu Huang, dan Anda akan meledak jika berusaha melatihnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.